Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita segala kenikmatan yang tidak bisa dihitung banyaknya. Dimulai dari nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sampai nikmat yang bersifat keduniawiaan, yaitu harta, tahta, dan keluarga. Kedua, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga di hari kiamat kelak berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jujur. Jujur merupakan kata yang indah untuk didengar, namun tidak mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang mengerti akan maknanya, namun sangat banyak yang masih mengabaikan. Berbahayanya lagi, apabila orang yang ingin berbuat jujur namun ia tidak sepenuhnya mengetahui akan seperti apa sikap jujur itu. Jujur bersumber dari hati yang didasari oleh iman. Iman yang biasa mengantarkannya pada kejujuran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 15, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur. Bila ada seseorang yang berhadapan dengan suatu hal atau kejadian, lalu ia memperoleh gambaran akan fenomena itu, kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan telah melakukan suatu kejujuran karena ucapannya sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi, yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sifat sidik dan juga merupakan sifat para nabi. Maka sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Sebab semua sifat yang baik termasuk sifat syukur berasal dari kejujuran yang dimiliki. Suatu keindahan apabila setiap seseorang bersikap jujur kepada dirinya maupun orang lain. Seperti pedagang yang jujur kepada pembelinya, serta pemimpin yang jujur kepada rakyatnya dalam melaksanakan tugasnya. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian berperilaku jujur, sebab sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menunjukkan kalian ke jalan menuju surga." Jujur juga bisa diartikan sebagai menjaga amanah, karena sifat jujur merupakan sifat yang mulia yang biasanya orang yang memiliki sifat jujur mendapat kepercayaan dari orang lain. Pastinya, orang yang memiliki sikap jujur akan tidak menyukai orang-orang yang bersikap dusta dan berbohong. Sifat jujur merupakan salah satu rahasia diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum, karena orang yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Amanah secara etimologis atau yugawi dalam bentuk masdar berasal dari kata aminah dan amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan, perintah yang harus diemban seseorang untuk dilakukan secara jujur atau benar. Amanah sendiri merupakan sesuatu yang berat, sebab kita harus menjaga serta merawat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab akan titipan orang lain. Berhasil atau tidaknya suatu amanah yang diberikan tergantung pada kejujuran orang yang memegang amanat tersebut. Jika orang-orang memegang amanah tersebut merupakan orang yang jujur, maka amanah tersebut tidak akan terabaikan dan akan selalu terjaga. Karena sifat kejujuran akan bersatu dengan sifat amanah. Sebaliknya, apabila suatu amanah dikerjakan kepada orang yang tidak jujur, maka keselamatan pada amanah tersebut akan tidak tertolong.
Ada hal yang barangkali di kalangan sebagian besar kaum muslimin itu perkara yang sepele, padahal di mata Islam sangat besar. Indahnya kejujuran, bahayanya kedustaan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang bila setiap orang di antara kita mencermati dengan seksama, tentunya setiap orang di antara kita berharap untuk bisa melakukan bahkan terus berkesinambungan bersabda alaikum bisadikin, wajib atas kalian untuk berbuat jujur. Wajib atas kalian untuk selalu melazimkan diri kalian semua di atas kejujuran. Teman-teman sekalian, menurut kalian kenapa Nabi menekankan kepada kita tentang sebuah konsep kejujuran? Karena beliau melanjutkan sabdanya untuk kembali mengingatkan kita dan meletakkan ingatan itu dengan sabda beliau, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kenapa demikian? Karena dengan sekali saja kalian bisa berkata jujur, berbuat jujur, dan menunjukkan dedikasi seorang yang jujur. Maka kejujuran tadi akan menuntun kalian, membimbing kita, mengarahkan kalian kepada amal kebaikan. Yahdi ilal bir, subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin dalam kesehariannya diarahkan, dibimbing untuk berbuat kebaikan? Tentu setiap kita akan mengatakan semuanya sangat ingin untuk dibimbing dan diarahkan kepada kebaikan. Dan Nabi kita sudah memberikan kata kuncinya. Hanya dengan cara kita berusaha melazimkan diri untuk jujur dalam perkataan atau perbuatan. Maka beliau mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran tadi itu, dan kalau kalian dan kita bisa jujur berkata jujur dan dalam posisi kejujuran, maka jujur tadi akan membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita pada amal kebajikan, amal kebaikan. Jujur berarti tidak curang, tidak berbohong. Jadi jujur adalah tidak berbohong, baik berbentuk ucapan ataupun suatu perbuatan. Dengan kejujuran kita dapat dipercaya sekaligus dihormati orang lain. Sekali saja kita telah membohongi orang lain, maka kepercayaan orang lain kepada kita akan terus berkurang, bahkan hilang. Hal terbukti dengan adanya sejarah Rasulullah, yang mana pada saat Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang mana gelar tersebut menurut bangsa Arab pada saat disandangnya karena Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur dan dapat dipercaya. Dan karena fakta ini, amanah dan jujur saja yang menarik hati seorang Khadijah yang kemudian berharap dapat menikahinya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat dia dipekerjakan di usaha dagang yang digelutinya. Orang yang memiliki sifat jujur begitu bermanfaat sekali untuk dirinya ataupun juga orang lain. Tentunya untuk menanamkan karakter yang mulia ini dalam jiwa anak-anak, kita membutuhkan usaha yang keras dan waktu yang tidak sebentar. Kalau misalnya sekarang kita melihat banyaknya kasus-kasus korupsi yang ternyata pelakunya bukan hanya orang-orang yang non-agamis, sampai yang kelihatannya agamis pun juga terserat dalam pusaran korupsi, maka ini semakin mengkhawatirkan. Bahkan sangat mungkin nanti kebiasaan-kebiasaan jelek itu pun akan menjakit anak-anak kita. Makna dari itu, sungguh salah satu cara untuk membendung perilaku negatif tersebut adalah bagaimana kita menanamkan karakter kejujuran kepada anak kita sejak dini. Apakah kita tidak sakit hati bila kita dibohongi oleh orang lain? Pasti kita akan merasa sakit hati. Tapi, kalau kita berbohong kepada diri sendiri, kenapa kita selalu menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa? Sementara bila kita dibohongi oleh orang lain, kita merasa tidak enak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kita merasa malu akan diri kita sendiri karena kita telah melakukan atau mengucapkan sesuatu tanpa disadari dengan kejujuran atau berbohong. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya perjelas, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi, bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Oleh karena itu, marilah mulai saat ini, saya dan kaum muslimin khususnya, untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum mengucapkan maupun berbuat. Kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan hal utama rasa kemanusiaan. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia seutuhnya. Disinilah pentingnya akan kejujuran bagi kehidupan. Sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sandi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan. Demikian ceramah singkat tentang kejujuran yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan jalan-jalan ke Cibubur. Jangan lupa beli kelapa. Sejak kecil berlatih jujur, kelak dewasa jadi terbiasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.